Baik, Ibu Hosiana melihat rilis dari neraca dagang di bulan Juli di mana kita masih melanjutkan surplus. Di sisi lain sebenarnya kalau kita melihat PMI manufaktur justru ini mencatatkan kinerja yang cukup buruk begitu. Evaluasi dari Anda seperti apa? Iya, jadi dengan masih tetap berlanjutnya surplus, walaupun memang ini lebih rendah ya dari perkiraan dan juga sebenarnya, kita juga memperkirakan kalau perlahan dia juga, surplusnya juga akan terus melandai ya karena memang, importnya yang diperkirakan memang naik ya. Karena dolarnya, semakin mahal, impornya pasti, cenderung akan, meningkat secara nominal juga karena lebih mahal dolarnya tadi. Namun kalau ekspor yang juga, kalau kita lihat bisa tetap lebih naik, ini juga, karena gini kan ya Mbak, kalau misalnya ini secara teoritisnya dulu sebelum kita lihat, breakdown ke produknya. Jadi kalau misalnya, rupiah kita tetap depresiasi, cenderung lebih dalam dibandingkan peers, ini kan juga secara ekspor kita jadi, sebenarnya lebih kompetitif gitu. Ini juga yang kalau kita lihat, jadi salah satu faktor dan juga kalau dari perkembangan, harga-harga komoditas yang kita ekspor, komoditas unggulan, walaupun memang secara year on year-nya harga dan juga nilainya terkoreksi, tapi kan cenderung ini sudah, flattening ya, itu sih. Baik, apakah Anda menilai surplus ini masih akan berlanjut hingga akhir 2024 atau di awal 2025 dengan nilai yang terus menipis? Iya, kalau kita lihat dengan rilis di per Juli ini sih untuk, melanjutkan surplus lagi ini, cukup menjadi, tantangan ya untuk, surplus kita. Karena yang tadi sih Mbak, perekonomian di China-nya sendiri kalau kita lihat dari, apa yang dialami China ini masih belum yang cukup pulih dan juga kan, si China ini kan ada kecenderungan dia mulai transisi untuk fokus produksi di EV car-nya dia. Nah, sementara negara-negara di Eropa dan juga US dan juga Kanada ini kan perlahan udah mulai menaikkan tarif gitu. Nah, ini yang kita lihat menjadi constraint dari risk ke depannya yang perlu diperhatikan. Karena kalau produk-produk China yang di-ban di global dan kita tahu China ini kan eksportir utama terbesarnya Indonesia. Nah, jadi nantinya harga dan juga permintaan komoditas dan juga hasil ekspor Indonesia ini bisa menurun. Jadi apakah nanti di 2024 dia masih melanjutkan surplus, ini kita lihat masih cukup menjadi tantangan ya. Dan beralih ke nanti tahun 2025, harapannya kan di global, ini bisa terjadi penurunan suku bunga secara perlahan, dan harapannya juga nanti si Eropa ya dan juga negara-negara maju yang kalau kita lihat ini kinerja manufakturnya masih mengalami kontraksi seperti yang tadi disampaikan oleh BPS, begitu juga beberapa kawasan di Asia, sementara India ini masih cukup baik. Jadi kalau suku bunganya nanti turun, ekonominya lebih baik, PMI manufakturnya ini juga merangkak naik, harapannya sih 2025 bisa kembali mencatatkan surplus. Baik, seberapa besar kita masih bisa mengharapkan batu bara? Karena kalau berdasarkan data yang disampaikan BPS ini kan terjadi penurunan ekspor batu bara begitu. Tapi kalau kita melihat 10 hari terakhir ditambah lagi dengan adanya ketegangan di Timur Tengah yang mungkin spillover-nya ini berefek pada harga minyak secara global dan juga harga batu bara secara global. Apakah kita masih bisa mengharapkan sektor ini? Nah, iya, kita melihatnya sih kalau dengan kaitannya terhadap, potensi kenaikan harga minyak di global nanti bisa mendorong harga, batu bara, ini udah nggak yang terlalu signifikan lagi sih, Mbak. Karena, si China ini kan juga salah satu importir, batu bara dan juga, kemarin ya waktu yang si Russia Ukraine menyerang dan kita lihat saat itu juga si China, tambang batu baranya, pembangkit batu baranya juga lagi, tidak produksi sebagaimana usual-nya dan juga di Australia juga kalau nggak salah waktu itu lagi di-ban, ini yang membuat sebenarnya Indonesia ketiban rezekinya gitu, makanya, harga di globalnya juga naik gitu. Nah, kalau tadi dibilang kalau misalnya di Timur Tengah terjadi konflik yang berpotensi menaikkan harga minyak dan juga coal-nya perlahan naik, kita sih melihatnya nggak akan yang cenderung terulang seperti harga coal-nya bisa naik ke level 400-an seperti yang waktu di 2022 sih. Jadi kalau mau berharap kita sih melihat sebaiknya sih kita lebih mengarah kepada industrialisasi di domestik yang hasil ekspornya lebih bernilai tambah karena nanti lebih memberikan penyerapan tenaga kerja sih. Mungkin, saya sih melihat view-nya seperti itu sih, Mbak. Baik, lalu sektor-sektor apa yang mungkin bisa menjadi andalan di saat kita tidak bisa mengharapkan lagi sektor batu bara ini?
Iya, yang kabar baiknya adalah kan kalau kita lihat, di sektor UMKM gitu ya, karena kan perlahan harusnya ini lebih baik, karena salah satunya kan kedatangan turis, ini kan kalau kita lihat data dan juga kecenderungan dari, ya aktivitasnya ini kan juga udah mulai membaik dan bahkan katanya udah, sudah kembali di level sebelum pandemi gitu ya. Nah, kalau UMKM-nya ini juga semakin berjalan, ya harapannya sih ini juga menjadi spillover yang positif gitu ya. Nah, kalau misalnya, tadi kedatangan turis dan juga nanti kan misalnya UMKM juga bisa melakukan ekspor dan juga ini sih Mbak, yang juga bisa lebih dimaksimalkan adalah, kawasan ekonomi khusus. Karena selain kita tahu ya misalnya smelter ada misal di Sulawesi ataupun di Nusa Tenggara, cuma kalau kita lihat ini katanya di kawasan ekonomi Kendal, daerah Special Economic Zone, ini juga ada, pembangunan smelter untuk kalau kita lihat, baterai listrik gitu ya. Nah, dengan kawasan ekonomi khusus yang tersebar di beragam Indonesia, ini bisa memaksimalkan dari penyerapan tenaga kerja yang pada ujungnya nanti meningkatkan daya kalau kita lihat hasil produksi juga gitu kan dan daya beli. Nah, terus kalau gimana nanti, spillover-nya ke ekspor, ya berarti kan kalau misalnya kita ekonominya udah lebih spesifik tadi, misalnya kita mau fokus ke yang apa nggak dimiliki oleh negara lain seperti industrialisasi, Industrialisasi maksudnya untuk hilirisasi, ini yang kalau kita lihat, jadi game changer sih, karena kan pemerintah juga sudah membatasi untuk ekspor-ekspor mineral yang untuk, logam-logam yang maksudnya diperlukan untuk EV battery gitu sih, Mbak. Baik, tapi apakah itu bisa terjadi, artinya bisa digenjot dalam waktu dekat dan apa yang mungkin dalam waktu dekat ini bisa segera dilakukan atau, mungkin digalakan oleh pemerintah? Oke, sebenarnya kalau in the short term ya pasti adalah dari sisi policy, karena seperti Kanada, Eropa, dan juga US ini kan udah terang-terangan mereka akan menaikkan tarif yang lebih besar untuk barang-barang China supaya daya dari di domestiknya sendiri ini bisa lebih kompetitif. Tapi ini kan lebih mengarahkan untuk penyelamatan dari sisi impor dan juga trade balance. Tapi kalau untuk kita mau shifting ke arah hasil produksi ekspor, saya sih melihatnya mungkin ini masih butuh waktu sih Mbak. Kemungkinan 2 hingga 3 tahun ya. Karena sebenarnya ini udah terlihat nih Mbak, kalau kinerja pertumbuhan ekonomi di kawasan Sulawesi dan juga Nusa Tenggara ini kan cenderung lebih tinggi dari kawasan lain. Mereka bisa tumbuh di 7 hingga 8% karena adanya pembangunan smelter dan juga hilirisasi ini. Nah, kita bisa lihat harusnya kalau nantinya EV ini juga akan semakin gencar seperti kita lihat yang terbaru ini kan di campaign-nya US ya, di mana Donald Trump dan juga Elon Musk ini cenderung kayak lebih pro ke EV car, dan kita ini bisa jadi angin segar kalau dari sisi ekspornya nanti sih ke depannya.